Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami hingga pada detik ini. Tidak ada yang dapat kami beri selain ucapan syukur yang setinggi-tingginya hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat waktu yang indah, kesempatan yang ada yang masih Engkau berikan bagi kami untuk kembali lagi merenungkan firman-Mu. Tolong kami, kuasai kami oleh Roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu, firman-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Elohim. Kembali lagi kita berjumpa untuk melanjutkan sesi perenungan firman. Kali ini kita masih berada di kitab Kolose. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua sehat-sehat, baik-baik saja, aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Kita langsung saja. Kolose pasal 1 dan sampai pasal 2 nanti dengan judul perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Haleluya. Ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, ya, karena jemaat, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Haleluya. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Haleluya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Haleluya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya. Ayat 9, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Pasal 2 mulai ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Haleluya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Haleluya. Rahasia Allah, yaitu Kristus. Ayat 3. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Haleluya. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Haleluya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang terus merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Haleluya. Dikatakan sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi Paulus ini merasa bersukacita oleh karena dia menderita oleh karena jemaat. Haleluya. Jemaat yang ada di Kolose. Dan bahkan dikatakan dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Haleluya. Bukan berarti penderitaan Kristus masih kurang, tapi yang dimaksud adalah bagaimana Paulus ini menderita untuk membangun jemaat tubuh Kristus. Haleluya. Khususnya
jemaat Kolose yang dikirimkan surat. Haleluya, itu yang dimasukkan. Dikatakan aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Horde dari ilahi, pesan dari Tuhan. Itu yang disampaikan Paulus. Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Haleluya, kepada jemaat-jemaat. Yaitu apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Ada satu rahasia. Rahasia itu tidak lain adalah Kristus. Dikatakan sini. Selanjutnya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ya, selain orang Yahudi, orang Israel. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu rahasia. Rahasia itu Kristus ada di tengah-tengah jemaat. Dunia tidak tahu. Haleluya. Hanya jemaat yang tahu dan merasakannya dan menikmatinya. Haleluya. Luar biasa. Kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan yang sempurna. Haleluya. Semua yang kita perlukan. Semua yang kita butuhkan. Tepat pada waktunya. Tuhan sediakan. Haleluya. Terlebih hikmat, wahyu, rahasia, pribadinya dikaruniakan kepada kita oleh Roh-Nya yang bekerja. Itulah yang harta yang tersembunyi, harta hikmat dikatakan. Kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang melebihi segala-galanya. Dikatakan betapa mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi setiap orang yang dinasihati, diajari, itulah isinya Kristus. Katakan. Dialah yang beritakan, tidak ada yang lain. Kristus yang diberitakan, Kristus yang tersalib, Kristus yang telah mati dan bangkit. Haleluya. Tujuannya apa dikatakan? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari. Dinasihati dan diajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tujuannya tidak lain adalah membawa setiap pribadi, setiap orang semakin disempurnakan di dalam Kristus. Haleluya. Manusia lahirnya meskipun semakin merosot, namun manusia batinnya, manusia roh semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah sampai akhirnya dikatakan sini kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya. Ayat 9, itulah yang kuusahakan dan kupergunakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi itulah yang diusahakan Paulus, diusahakan, dipergumulkan dengan segala kuat dan tenaga, supaya setiap jemaat itu mengalami kepenuhan Kristus, supaya setiap pribadi itu mengalami pewahyuan akan diri pribadi Kristus, semakin dalam, semakin mengenal rahasia Kristus. Seperti dikatakan tadi, rahasia Kristus itu adalah Kristus ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Oleh Roh-Nya yang bekerja. Itulah rahasia. Dikatakan itulah yang usahakan dan kupergunakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kuasa Roh Kudus yang kuat bekerja di dalam diri Rasul Paulus, sehingga dia memiliki hikmat, memiliki pengetahuan untuk membawa setiap jemaat kepada pengenalan akan Kristus. Haleluya. Sebagaimana juga yang dia sudah alami. Mustahil dia memberitakan Kristus kalau dia sendiri belum mengalami Kristus. Haleluya. Proses yang luar biasa dengan Kristus dia sudah alami. Haleluya. Sehingga dia pernah katakan bahwa di dalam Korintus, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan.
bagi orang yang akan binasa. Haleluya. Haleluya. Dalam Korintus itu. Haleluya. Salib itu adalah bagaimana proses, bagaimana kehidupan kita dibentuk. Haleluya. Nah, setiap kita masing-masing memiliki salib yang berbeda-beda. Tidak sama. Tapi tujuannya satu. Untuk membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Haleluya. Yang lain itu hanya menyusul, melengkapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah memiliki kehidupan Kristus, memiliki kehadiran Kristus, memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, dengan firman, dengan Bapa. Haleluya. Kita lanjut. Jadi itu yang dipergumulkan dan diusahakan oleh Paulus siang dan malam. Bahkan dikatakan di bagian firman lain bahwa dia mencucurkan air mata siang dan malam. Haleluya. Yang dipergumulkan itulah yang dikatakan tadi. Tiap-tiap orang diajari, dinasihati dengan segala hikmat untuk memimpin mereka kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Haleluya. Pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Luar biasa. Perjuangan yang dilakukan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat begitu berat. Ya. Dia pernah mengalami karam kapal. Pernah, ya banyak dah diceritakan. Semua hal-hal yang menyakitkan pernah terjadi. Bahkan pernah dipagut ular. Haleluya, di suatu pulau itu. Tapi sudah itu, seluruh pulau itu bertobat dengan Tuhan. Haleluya. Itulah perjuangan berat yang dilakukan oleh Paulus, dikatakan. Dan juga dikatakan untuk mereka yang di Laodikia. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya. Untuk semua jemaat-jemaat. Yang dikatakan belum mengenal pribadi Paulus. Haleluya. Supaya apa dikatakan? Supaya hati mereka terhibur. Dan mereka bersatu dalam kasih. Pertama mereka terhibur, kemudian mereka harus bersatu dalam kasih. Hingga dikatakan mereka memperoleh segala kekayaan dari rupa-rupanya. Rahasia untuk memperoleh kekayaan adalah bersatu. Bersatu dalam kasih. Haleluya. Dikatakan sini. Dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Syaratnya untuk mengenal rahasia Allah yaitu Kristus adalah bersatu dalam kasih. Haleluya. Kuasa kesatuan itu akan menghasilkan kehadiran Kristus dengan sendirinya dalam jemaat. Karena kalau tubuh itu terpecah-pecah, mana mungkin Kristus mau hadir. Itulah rahasianya. Kalau ada kesatuan tubuh Kristus, maka Kristus dengan segala secara korporat akan hadir di sana. Haleluya. Menyatakan rahasianya. Rahasia pribadinya lewat apa? Karunia-karunia yang bekerja. Haleluya. Talenta-talenta dan muncul jawatan-jawatan roh. Sehingga jemaat semakin dibawa kepada tingkat pengenalan yang benar akan pribadi Yesus. Semuanya bertumbuh karena Kristus yang ada kepala. Dan Kristus yang dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Itulah rahasianya. Selanjutnya. Dikatakan, memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Saya sudah pernah katakan. Kalau mau mengetahui rahasia Elohim, rahasia Yahweh, harus mengenal Kristus. Karena Kristus yang menyatakan. Haleluya. Kristus yang menyatakan dirinya Bapa yang tidak terampili. Elohim yang tidak terampili. Karena Kristus telah menjadi daging. Menjadi manusia 100%. Dalam daging, dia menyatakan dirinya dan hadir di antara manusia. Dan dikatakan dalam Yohanes kemarin yang kita sudah baca, kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa. Haleluya. Jadi untuk mengenal keagungan Tuhan, keagungan Elohim yang maha tinggi, Bapa itu harus mengenal Kristus. Untuk itulah dia datang. Haleluya. Untuk menyumpai kita umatnya.
Kenapa dia menjelma jadi manusia? Karena kita yang mau diselamatkan. Kan dari awalnya kita dibentuk serupa dan segambar dengan dia dalam kejadian. Iya kan? Kita dikembalikan kepada posisi yang semula. Menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya. Yang tak bercela dikatakan kemarin itu. Video kemarin. Menempatkan kita di hadapannya yang tak bercacat dan tak bercela. Sehingga kita siap menjadi calon mempelai. Haleluya. Bukan mempelai seperti dikatakan keyakinan lain. Ada peran-peran suci di sorga yang dinikmati laki-laki. Bukan seperti itu. Haleluya. Tapi kita bersekutu dengan Bapa dalam kesucian, dalam keagungan, dalam kemuliaan. Haleluya, luar biasa. Kristus yang ada kepala. Itu yang kita rindu-rindukan hari-hari yang kita nanti-nantikan. Sehingga dengan demikian kita akan semakin tekun mengerjakan keselamatan yang ada dalam setiap kita. Sambil menantikan semuanya itu. Haleluya. Nah, dikatakan selanjutnya, ayat 3, sebab di dalam dialah, di dalam Yesus. Nah, makanya saya katakan tadi. Di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Yesus. Kalau mau mengetahui hikmat, kalau mau banyak pengetahuan, kenal dia Yesus. Haleluya. Pribadi Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Di dalam dialah segala harta, hikmat, dikatakan. Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Haleluya. Itu yang sudah dialami Paulus. Dia sudah melihat. Nah, setiap kita harus bisa, harus sampai ke sana. Itu yang harus kita perjuangkan. Nah, dikatakan hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Nah, itu jangan sampai kayak bujuk rayu. Kata-kata yang indah, kata-kata yang manis. Haleluya, gampang terpesona. Nah, kalau tidak memiliki Kristus, gampang terperdaya. Gampang terseret. Kalau tidak memiliki pewahyuan akan diri pribadi Kristus. Haleluya. Dikatakan kata-kata yang indah. Haleluya. Nah, kita ingat kembali itu bagaimana itu Hawa diperdaya ular dengan kata-kata yang indah toh. Haleluya. Jadi kalau kita ada pribadi Yesus, saya percaya kita tidak akan terperdaya. Dikatakan. Nah, dikatakan terakhir ayat 16, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Meskipun Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Kolose, tapi dia merasakan dalam roh bagaimana tertib hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip bertubuh Kristus. Haleluya. Itu yang dirasakan Paulus dalam roh, ya. Meskipun dikatakan secara jasmani tidak bersama-sama, tetapi dikatakan aku melihat. Dia melihat dalam alam roh sukacita. Haleluya, dengan sukacita dia melihat bagaimana jemaat Kolose ini tertib hidupnya dan teguh imannya di dalam Kristus. Luar biasa. Nah, saya percaya dan saya berharap kita semua yang sudah mengenal Yesus ke saya pribadi, kita akan semakin terus mengasihi dia, semakin terus tenggelam di dalam dia, di dalam hadirat dan kepenuhannya, sehingga kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tidak dibatasi lagi oleh ruang waktu dan situasi. Haleluya. Ruang waktu dan tempat. Kehadiran ke Yesus itu nyata di segala tempat. Entahkah kita berjalan, entahkah kita duduk, entahkah kita tidur, entahkah bangun, dia ada di tengah-tengah kita. Rahasia itulah yang dikatakan di Masukan tadi. Jadi apa yang kita takutkan? Haleluya. Khususnya di tengah-tengah masih kita menghadapi era pandemi COVID-19, kita tidak perlu takut. Karena kita ada dalam perlindungan hadirat Elohim. Haleluya, dahsyat. Karena takut itu hanya dari setan. Dikatakan kita diberikan roh, bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan keberanian. Haleluya. Jadi kalau saudara merasa takut, cek diri saudara. Ya, bukan takut-takut, bukan berani-berani konyol ya maksudnya. Maksudnya itu apa yang kita lakukan dengan
keyakinan kita bahwa Tuhan selalu bersama-sama. Dimanapun saudara berada. Pemasmur sudah berkata, sekalipun aku ke langit, bahkan ke ujung langit, bahkan ke dalam laut, dikatakan, engkau ada di sana. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Dia yang tidak terhampiri mau datang menjadi daging. Itulah keindahannya bersama dia. Nah, saya berharap kita semua dapat melihat ini karya yang besar, karya yang indah, yang dipersiapkan bagi setiap kita yang terus menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Saya kira ini yang bisa saya sharing pada pagi hari. Saya berharap semoga saudara-saudara yang menonton video ini tetap sejahtera, sukacita, tetap menang kita semua. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna, bahkan apapun yang kita perlukan, kita butuhkan. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Karena dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Haleluya. Mari kita bersyukur. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan kepala tubuh Kristus, yang terus mensuplai kami dan hidupmu. Suatu rahasia yang indah bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Sedikit pun kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak akan pernah takut. Karena Tuhan ada bersama kami. Roh-Mu yang memberikan kami roh keberanian, bukan ketakutan. Dan memiliki visi yang jelas, memiliki optimisme yang tinggi bahwa Tuhan ada bersama kami dan Tuhan tetap membela kami. Itulah iman. Karuniakanlah ini kepada seluruh umat-Mu yang ada, sehingga mereka di tengah-tengah apapun situasi kondisi pun, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah janji. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bagi yatim piatu sampai Engkau datang kedua kalinya. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itulah janji. Terima kasih Bapa. Nyatakanlah kehadiran-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, bahkan mujizat-mujizat-Mu di tengah-tengah umat-Mu, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga justru di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengahnya itu kami melihat kedahsyatan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata. Terpuji dalam Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembali kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita sharing. Saya percaya saudara-saudara tetap aman, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, semangat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom.